Selamat petang keluarga Dhamma TV, Namo Buddhaya. Cahaya kehidupan hadir lagi di ruang keluarga Anda. Harapan saya Anda tetap dalam keadaan yang baik, yang berbahagia. Karena biarpun dalam zaman prihatin ini kita tetap dalam Dhamma, dalam kebenaran, dalam kebahagiaan. Tema kita kali ini adalah yang benar-benar baik. Tentu saya bersama Yang Mulia Bante Dhammawijayo Mahathera, dan kali ini kami bersiaran di Wihara Padmagraha, Jalan Imam Bonjol Atas nomor 25, Batu, Malang, Jawa Timur. Dan harapan kami semua yang mendengarkan Dhamma kali ini mendapatkan juga kebaikan, mendapatkan juga kebenaran, mendapatkan juga kesehatan. Karena masa-masa sulit kita ini, biarpun pandemi sudah dilonggarkan PSBB-nya, tetapi kita tetap harus waspada. Jangan keluyuran kemana-mana, tetap jaga vitalitas, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, karena kesembronoan sebenarnya adalah kebodohan. Tetaplah waspada, jaga diri baik-baik. Tema kita adalah yang benar-benar baik, karena semua orang selalu menginginkan yang benar dan baik, tetapi benar bagi saya belum tentu benar bagi Anda. Baik bagi saya belum tentu baik bagi semua orang. Yang benar-benar baik tentu yang bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi Anda semuanya, dan bagi kemaslahatan semua umat di dunia. Itu yang benar-benar baik. Tetapi apa konotasinya, apa detail-detailnya di dalam kebenaran dan kebaikan, itu tentu Yang Mulia akan menyegarkan segala. Yang sudah tahu akan diberitahu, disegarkan kembali. Yang belum tahu akan diberitahu oleh Yang Mulia. Baik keluarga Dhamma TV, segera kita sapa dahulu beliau. Bante, Namo Buddhaya. Sugihontu, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama ketika kita bersama-sama mendapatkan sinar kebijaksanaan di dalam batin dan pikiran kita pribadi masing-masing. Iya, terima kasih Bante. Kali ini kita boleh bersiaran di Wihara Padmagraha. Semoga siaran kita kali ini dengan tema yang menarik ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Dhamma TV dan juga pecinta Dhamma TV yang tentu selalu mengatakan dengan adanya Dhamma TV ini kita merasa ada panutan, ada pedoman yang tidak ngoyo-woro, yang artinya tidak sulapan, yang artinya bisa dilogikakan, bisa diresapi, bisa dipikirkan, dan boleh diperdebatkan. Boleh. Bagaimana hasilnya dipersilakan saja. Yang belum masih ragu-ragu sebenarnya mengapa ayat ini begini, mengapa saya pernah mendengar begitu, kami persilahkan untuk datang ke Wihara Padmagraha, langsung bertanya kepada Yang Mulia Bante, dan akan dibedah tentang apa-apa yang meragukan Anda selama ini. Karena sesungguhnya Dharma, ajaran Sang Buddha ini sangat logika, dan Bante selalu menekankan untuk datang ke wihara itu silakan, semua agama boleh datang ke wihara, boleh bertanya jawab dan bertemu dengan Sang Biku. Begitu ya Bante? Ya, kan sesungguhnya kan kita dari Buddha itu kan tidak pernah mengajarkan kamu harus punya pegangan fanatik sang pegangan kamu, tetapi kamu harus hidup bebas kemanapun juga untuk selalu mencari yang terbaik, yang bermanfaat, yang berguna. Siapapun yang mengajar, ambillah sebagai pedoman kita bersama. Jadi kita dikasih kebebasan seperti itu. Boleh ke wihara agama apapun? Ya, jadi kan enggak pernah ditanya kok. Yang datangin, KTP-mu apa? Enggak pernah ditanya. Kumpulkan KTP untuk saya lihat. Enggak ada. Silakan datang semuanya, welcome. Jadi kita enggak pernah tanya agamanya apa. Apakah untuk menjadi Buddha harus pindah agama, Bante? Sesungguhnya kalau dilihat Sang Buddha itu sangat simpel dan sederhana. Siapapun juga
makhluk manapun juga yang sudah bisa menghentikan aktivitas yang negatif, mereka senang untuk mengembangkan aktivitas yang positif dan berusaha untuk menjaga dan merawat pikiran supaya tambah bersih, tambah damai, dan tambah bahagia. Sudah cukup, itu aja. Dijalankan, yang penting jalankan 3 hal ini aja. Tidak wacana saja. Tidak usah ngomong percaya ini, percaya itu, ya itu tidak begitu penting menurut agama Buddha. Yang penting bisa dilakoni, stop kejahatan, senang berbuat baik, sucikan hati dan pikiran, cukup. Wes, simple saja. Jadi Anda melakukan ibadah agama Anda silahkan, tetapi 3 hal tadi Anda lakukan, itu sudah menjadi Buddha. Buddha sebenarnya apa, Bante, artinya? Buddha istilahnya beliau yang tersadarkan sempurna, yang sudah terbangunkan. Jadi dengan demikian ya itulah satu-satunya makhluk yang bebas dari semua penderitaan, bebas dari kekotoran batin lagi, bebas dari kekotoran batin. Kekotoran batin duniawi. Ya, semua pengotor batinnya sudah tidak ada di dalam batinnya beliau, sudah terbebaskan. Karena kan gampangnya begini, Sang Buddha itu sangat simpel mengajarkan pikiran kita itu kalau masuk ke dalam kekotoran batin ya kita nggak bebas-bebas. Tetapi Sang Buddha tahu caranya bagaimana untuk membebaskan dari kekotoran batin. Dia hanya mengangkat batinnya selalu di atas, hanya tahu ada sesuatu yang kotor di situ, tetapi tidak kecemplung ke yang kotor itu. Jadi dia terbebaskan dari kekotoran batin itu. Jadi dengan demikian yang dikatakan kepandaian di dalam manajemen cara berpikir itu Sang Buddha luar biasa. Tidak pernah ada ajaran yang seperti itu. Dengan belak-belakan terus terang membeberkan dan menguraikan secara detail. Karena memang kalau dilihat Sang Buddha nih yang mengajarkan yang paling banyak 45 tahun selama beliau hidup, dan tiap harinya 16 jam. 18 jam gitulah. Luar biasa. Jadi memang sangat luas. Memang banyak yang hasilnya itu ada banyak, Bante. Suta-sutanya. Tadi saya juga melihat adanya semacam 91 hal yang juga diajarkan, dan itu telah diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu di sekitar 2500 tahun sebelum hari ini. Jadi di 2500 tahun sebelum tahun ini beliau sudah lahir ke dunia dan menjadi pangeran di Nepal, di sebelah utara India. Nah, di sana malah beliau meninggalkan kerajaannya sebagai seorang putra mahkota, ditinggalkan semua keduniawian, justru mencari yang tidak duniawi. Apa menariknya? Bahkan kita ini tiap hari rasanya dikejar-kejar apa yang disebut duniawi. Bahkan ada kata-kata, jangan kalah dengan tetangga, jangan kalah dengan teman. Semoga kita tetap tiap hari kalau berdoa yang diminta rezeki, Bante, supaya tidak kalah sama teman saya, supaya saya tidak kalah sama Mas Dadang, sama Mateus. Selalu begitu pikiran saya ketika berdoa kepada yang di atas. Seharusnya bagaimana, Bante, masalah itu? Ya, inilah sekarang kalau kita salah berdoa, itu akan menimbulkan kita akan bisa jengkel, mangkel, akhirnya doanya dendam, Bante. Ya, jauh dari kepercayaannya dari itu. Jadi, maka dari itu berdoa itu sesungguhnya bukan untuk mendapatkan sesuatu. Berdoa itu sesungguhnya adalah salah satu motivasi untuk apa yang terpenting yang harus kita jalankan. Maka itu Sang Buddha ini memberikan doa yang pertama kali itu yang ditekankan, bagaimana sifat guru kita. Beliau sudah arahat, sudah suci, sudah murni, tetapi dia mencapai kesucian itu atas usaha beliau sendiri. Itulah yang kita hormatin. Kita menghormatin dengan membuat batin kita dan pikiran kita bersama-sama buatlah semurni seperti Sang Buddha. Kalau semua orang melakukan seperti ini, punya cita-cita untuk melakukan dengan pikiran yang murni,
kerja apapun di kantor manapun juga, pejabat apapun juga, murni tidak ada pamrih apapun, wah negara Indonesia luar biasa majunya nanti. Sayang sekali sekarang semua pamrih justru mengkolektif uang Ya sebanyak-banyaknya. itulah karena mereka itu kan memang tidak paham bahwa keserakahannya, kebenciannya, dan kebodohannya yang menyebabkan dia melakukan seperti itu. Karena dia tidak tahu kenyataannya. Maka itu yang dicari kedudukan, harta, pangkat dan macam-macam, itu yang dituju yang utama, bukan pengabdiannya. Itu termasuk kebodohan batin, Bante. Ya pastilah, jadi dengan demikian ini mereka itu tidak melaksanakan dengan penuh kebijaksanaan. Sehingga otomatis kalau tidak bijaksana bagaimana dikatakan dia tidak bodoh? Pasti bodoh, tidak tahu bagaimana harus mengolah negara dengan tepat, mengolah kotanya dengan pas gitulah. Jadi dengan demikian inilah seharusnya mereka itu ya perlu untuk menganalisa dan menyelidikin kembali bagaimana contoh-contoh di zaman Sang Buddha waktu beliau pernah jadi raja itu gimana perjuangan beliau. Jadi kita bisa mencari di internet Dasar Raja Dhamma. Itu 10 yang harus dilakukan seorang pemimpin raja. Dasar Raja Dharma. Ya. Dasar Raja Dharma. Jadi Anda pemimpin, apalagi pejabat, di segala bidang Anda bisa membuka di internet tentang jasa Raja Dharma. 10 ya Bante ya? 10 jasa Raja Dharma yang harus dilakukan oleh setiap pejabat atau seorang pemimpin, di mana dengan 10 hal tadi itu cara-cara untuk memimpin suatu bangsa, memimpin suatu kelompok, memimpin suatu kantor, sehingga Anda akan hidup menjadi manusia sejati tanpa celah, perfect. Nah itu banyak orang mengatakan saya harus menjadi yang terbaik, saya harus menjadi yang terbaik, selalu yang terbaik, yang terdepan, yang number one. Tapi ternyata di dalam liku-liku pencapaian untuk menjadi nomor 1 atau yang terbaik tadi, Anda telah salah jalan. Sesuatu yang salah tidak bisa menjadi nomor 1, pasti itu, karena tidak ada the truth, tidak ada kebenaran, Bante. Sebenarnya kalau saya lihat itu kebenaran itu bila diterapkan di segala bidang apa saja, rasanya itu akan mencapai suatu yang tidak terbantahkan atau memang benar begitu, Bante. Mohon dijelaskan. Ya, namanya kebenaran ini kan biasanya pasti dimulai daripada individu, kebiasaan dia dalam kehidupan lampau itu bagaimana. Ini yang akan menentukan saat ini. Kalau saat ini tidak ada pendukung energi yang positif di kehidupan yang lampau, dia juga bingung ini mau kemana. Ya. Maka itu energi yang lampau itu menentukan sekarang. Sekarang ini kita harus memahami mengapa kok di Indonesia seperti ini, ada sesuatu yang salah di mana. Maka itu kita harus ada keberanian mengevaluasi mengapa kok seperti ini. Maka dari itulah mengapanya ini yang seperti ini, ya otomatis ini juga ada sesuatu yang salah di dalam program yang dimasukkan di dalam mindset cara berpikir mereka. Dari pendidikan itu juga ada sangkut pautnya. Maka itu pendidikan kalau tidak direvolusi dengan penuh keberanian, apa yang perlu dirubah itu harus dirubah, otomatis ini tidak akan rubah-rubah. Tetapi kalau mereka ada keberanian merubah bahwa ini ada sesuatu yang salah, disingkirkan supaya yang salah itu jangan sampai tetap seperti itu. Maka dari itulah yang dikatakan marilah kita merubah yang terbaik yang bisa kita jalankan. Ya. Bante menyarankan untuk ada perubahan tetap di Dhamma TV. Pembicaraan kita tentang tema yang benar-benar baik, itu yang bagaimana kami persilahkan untuk yang ingin berinteraktif menelpon maupun WA di 0813 48651 777. Kami persilahkan untuk WA dan menelepon sekali lagi di 081 348 651
0777. Kami tunggu ya. Dan Pak Demi Candi Borobudur dengan Ibu Nia, apa kabar? Kami persilahkan kalau akan menelepon. Baik, tadi kita sampai pada bahwa seorang pemimpin perlu juga untuk mempunyai pegangan yang ada di YouTube dan internet ya Bante ya. 10 jasa Dharma, 10 jasa Raja Dharma. Dasa Raja Dharma. Ya. Kami persilakan untuk dibuka atau mungkin bisa kita gunakan untuk topik minggu depan. Jangan lupa ingatkan saya. Baik, banyak orang yang berpikir itu Bante, kesempurnaan itu adalah bila mendapatkan rezeki, bila lebih kaya, bila kecukupan seperti itu standar bahagia. Mereka belum pernah tahu bahwa sebenarnya banyak sekali malapetaka yang didatangkan karena kelimpahan keuangan, akan banyak juga mendatangkan keresahan, kegelisahan, kemarahan, putus asa, banyak sekali akibat banyak uang. Karena mereka juga merasa bahwa uang satu-satunya, materi satu-satunya yang bisa membawa kebahagiaan. Tentang yang ini bagaimana Bante? Ini namanya salah arah dari pikiran kita. Siapapun juga yang mengatakan kita akan bahagia kalau nanti kita kaya, punya harta. Ya, kita harus tahu siapapun juga yang mau jadi kaya, ternyata dia harus berjuang sungguh-sungguh. Bekerja terus, ulet, semangat, tidak pernah berhenti, sampai nanti kalau sudah umur 50-an lebih, baru terkumpul uang yang dikatakan kaya. Tetapi apakah kita sudah kaya sampai 56 tahun itu, kita sungguh-sungguh bahagia? Kita belum pasti bahagia, tambah khawatir, tambah cemas, bingung nih mau diapain di kekayaan ini. Nah, itu maka dari itu Sang Buddha tidak pernah mengajarkan kita harus kaya dulu. Tetapi kita harus lihat sampai di mana Sang Buddha menekankan how you can create the happiness in every moment in this time. Pada saat ini kamu mampu menciptakan kebahagiaan setiap saat dimanapun juga, itulah sesungguhnya Anda sudah kaya di dalam batin kamu, karena kebahagiaan itu bisa Anda ciptakan, kamu bawa kemanapun juga, sehingga siapapun juga yang mampu memanage pikiran, mampu bahagia setiap saat, itulah sesungguhnya Sang Buddha katakan kaya batinnya. Mengapa Bante mengatakan saat ini Bante? Loh iya, saat ini kalau kita setiap saat kita bisa membangkitkan sesuatu yang membahagiakan, lalu tunggu kapan kita nanti? Tunggu tua? Tunggu 60, tunggu 70, telat loh. Ya bisa nanti usia kita 60. Kalau besok? Ya makanya itu kalau besok tahu-tahu jatuh atau sesuatu yang menimpa kita yang tidak kita sangka, kematian tiba, kapan kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Makanya saat ini latihlah dengan sungguh-sungguh bagaimana kita mampu menciptakan kebahagiaan itu. Jadi kalau orang kebiasaan marah-marah berarti orang marah kan tidak bahagia Bante? Sudah jelas, kasihan mereka. Jadi mereka itu tidak paham bahwa dengan kondisi pikiran yang stres seperti itu, tidak mampu mengendalikan pikirannya, emosi yang lebih menonjol, sehingga wajar mereka itu terhanyut oleh emosi dan kemarahan, sehingga mereka sesungguhnya diperbudak oleh pikiran sendiri dan tidak pernah happy. Kasihan mereka. Seharusnya mereka memahami bagaimana supaya kita bebas dari kemarahan, bebas dari kebencian. Maka itu Sang Buddha itu sudah menata sedemikian ajarannya itu lengkap, semuanya ada. Bagaimana cinta kasih itu dikembangkan. Kalau cinta kasih cuma diomong tok, tidak pernah dikembangkan, istilahnya tidak pernah diulang, dibangkitkan berulang-ulang. Satu hari dilatih setengah jam pagi, setengah jam malam. Apa itu cinta kasih? Kalau ini bangkitkan terus-menerus, akhirnya kita tahu, ini loh program yang aku ingin bangkitkan dalam pikiranku, seperti ini modelnya cinta kasih, yaitu semoga aku bahagia, bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit, bebas dari semua masalah, semoga aku bisa menjaga kebahagiaanku sendiri. Nah ini untuk kita seperti ini. Kita juga mengharapkan untuk semuanya seperti itu. Semua makhluk juga mengharapkan seperti itu. Semoga semua makhluk berbahagia,
bebas dari kebencian, bebas dari penderitaan, bebas dari semua penyakit, bebas dari semua masalah, dan semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka masing-masing. Jadi dengan demikian ini, ajaran ini universal. Aku maunya begini, mengharapkan mereka juga semuanya mau seperti itu. Bukan egois. Kalau egois ya, hanya agamaku loh yang bisa masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Kan nggak masuk akal. Kalau agamaku mengharapkan aku masuk surga, kita juga mengharapkan semua orang yang beragama masuk surga bareng-barengan, gitulah. Jangan dimonopoli surganya. Katanya udah dapat kuncinya, Pak. Lah iya itulah. Jadi kalau Anda mendapatkan surga, tolong bagi-bagi ya, Bante. Iya, kasihlah, kirim sertifikatnya ke kita. Tiketnya gitu. Jadi bagi-bagi adalah lebih baik. Dan juga tentang banyak orang yang mengatakan bahwa sebenarnya di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang pada mereka. Debu di sini artinya apa, Bante, dalam kalimat ini? Ya, itulah mengapa yang bicara ini adalah Dewa Brahma Baka. Dewa Brahma ini otomatis beliau ini sudah tahu, karena beliau ini juga adalah pernah jadi seorang biku dalam kehidupan yang lampau di zaman biku Buddha Kassapa. Dia sudah mencapai kesucian tingkat ketiga waktu itu, anagami. Tapi sudah sekian juta tahun pasti dia berproses, mungkin sudah arahat, sudah yang tertinggi. Jadi dia melihat. Jadi di alam-alam surga itu, ketika Siddhartha atau Pangeran Siddhartha lahir ke bumi, ini sudah tahu banyak dewa-dewi yang sudah saatnya mengerti, aku mau bareng-bareng lahir ke bumi ini. Mereka ini yang sudah kehidupan yang lampau di zaman itu sudah mencapai kesucian tingkat pertama atau tingkat kedua untuk mau lahir ke bumi. Jadi mereka sudah debunya tinggal sedikit. Ketika Sang Buddha datang, muncul, mengajarkan, langsung dia mencapai yang tertinggi. Mencapai yang tertinggi. Maka dari itulah yang dikatakan di zaman Sang Buddha itu banyak suciwan yang memperoleh pencerahan agung. Jangan disebabkan karena mereka sudah tahu juga, siapapun juga sampai sekarang ini semua umat Buddha yang mengerti, dia punya tekad. Mudah-mudahan kalau aku bisa capai dalam kehidupan ini mencapai yang tertinggi, ya welcome. Tetapi kalau aku tidak mencapai, saya berharap saya bisa lahir di surga tingkat keempat. Menunggu saat itu. Kapan calon Buddha ini lahir ke bumi untuk menjadi Buddha, aku siap untuk turun juga sana, lahir ke bumi. Jadi dia punya tekad seperti itu. Jadi pada saat itu banyak peng yang turun otomatis. Itulah yang katakan banyak makhluk yang debunya sedikit yang bisa mendapatkan pencerahan, silakan ajarkan ajaran itu. Sungguh luar biasa ya. Jadi bila di saat itu ada banyak para dewa-dewi yang dari surga tingkat sekian turun juga ke bumi untuk mendapatkan pelajaran dari Siddhartha, Pangeran Siddhartha, Sang Buddha. Waktu itu sudah mencapai kebuddhaan. Ini luar biasa sekali. Jadi berarti Bante di tingkat-tingkat kehidupan para dewa itu belum sempurna, Bante. Masih perlu belajar juga mereka tiap harinya. Ya otomatis kan istilahnya siapapun juga yang suka berbuat baik, dia tidak mau berbuat jahat, itulah yang sebagai kunci yang bisa membawa mereka masuk ke surga. Tetapi kan dia tidak pernah menekankan bagaimana untuk kebijaksanaannya. Bagaimana untuk ketenangannya, kan tidak diajarkan oleh kebanyakan agama. Kalau kita lihat sekarang kan begitu, kebanyakan agama itu tidak pernah mengajarkan meditasi, mengajarkan kebijaksanaan, hanya berbuat baik, ayo jangan berbuat jahat. Nah, ini sudah, itu aja yang ditekankan. Dengan cara seperti ini otomatis itu tidak bisa mereka
kebijaksanaan itulah yang menentukan untuk dia bisa mencapai kesucian. Kalau kebijaksanaan sama sekali tidak diajarkan, yang pasti tidak ada satupun dari mereka itu yang suci. Maka itu yang suci atau tidak suci juga tergantung dia menjalankan 8 jalan utama itu. Kalau 8 jalan utama itu dijalankan siapapun juga, tidak peduli dia punya KTP tulis agama apa, itu tidak menjadi masalah. Sudah dilakukan belum? Kalau ini ucapannya ditata, tingkah lakunya ditata, pikirannya ditata, kebijaksanaan dikembangkan, nah itu mereka sudah mengikuti 8 jalan utama itu. Maka dari itu orang-orang bule itu senang sama agama Buddha karena filsafatnya ini sudah menunjukkan dengan jelas jalan untuk mencapai kebahagiaan dengan jelas, tegas, terang, dan tidak mengiming-iming untuk masuk surga. Kalau mengiming masuk surga, wong podo gak rone loh. Tetapi kalau ini jalan untuk mencapai kebahagiaan dengan 8 faktor berunsur 8 ini, siapapun yang menjalankan, oh ya betul juga. Kalau kita melaksanakan semua ini, kita pasti happy. Kita tidak pernah menderita lagi karena kita mampu mengolah dengan tepat dan benar. 8 jalan itu apa saja Bante, lupa saya. Ya, dia harus memanage cara bicaranya. Cara berbicara yang baik. Yang benar, yang baik itu gimana? Tingkah lakunya dimanage dengan tepat dan benar. Demikian juga mata pencaharian itu harus dimanage dengan tepat dan benar. Usaha yang tepat dan benar itu bagaimana? Perhatian yang mana yang harus dikembangkan, yang benar, dan konsentrasi yang tepat dan benar sehingga bisa menimbulkan kedamaian, dan pikiran yang benar itu bagaimana? Kalau pikiran yang benar ini dijalankan dengan tepat, otomatis di situ akan timbul pengertian yang benar. Karena pikiran yang tidak benar ini yang membuat kita menderita. Kalau ini sudah pikiran benar, otomatis kita mengerti, kita bisa bebas dari penderitaan itu. Maka dari itulah ya, dengan 8 ini adalah teknologi manajemen kehidupan yang luar biasa yang bisa membawa kebahagiaan kita bersama. Ya. Ternyata ada 8 jalan yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal yang benar-benar baik. Baik, tetap di Dhamma TV. Kita menarik sekali, dan di dalam agama Buddha itu selalu diajarkan untuk mandiri. Mandiri terutama di dalam mental dan pikiran. Cara berpikir. Kalau Bante mengajarkan tadi di yang ke-7 dan ke-8 ini yang paling penting, karena pikiran yang benar akan membawa pengertian yang benar. Karena pikiran yang salah juga akan membawa pengertian yang salah. Bila pengertian ini salah, maka kita punya pengertian atau batin yang salah, Bante. Semuanya itu bicara pun salah, memutuskan segala sesuatu salah. Oh, saya mau berbuat baik, ya bisa salah loh Bante. Iya kan, istilahnya pengertian benar itu kan istilahnya dia tahu arah yang salah ini membuatnya akan jadi salah semuanya. Iya. Karena kita sudah terbiasa masuk di dalam arah yang salah, pengertian yang salah, akhirnya ucapan juga jadi salah, tingkah laku kita juga salah. Tetapi kalau kita punya arahnya ini, pengertiannya sudah benar, otomatis ucapan kita juga akan jadi benar, tingkah laku kita juga jadi benar. Jadi itulah yang dikatakan arah pikiran kita itu kemana. Apakah kita sudah punya pengertiannya? Mengerti itu artinya Paham. ini loh yang membuat kita menderita. Tapi kita nggak sadar, kita masih kecemplung aja ke penderitaan itu. Jadi kan kapan kita bisa bebas dari penderitaan? Maka itu pengertian yang benar itu berarti kita berusaha mengarahkan pikiran untuk bebas dari semua masalah. Pikiran kita kemana plong, fresh, tidak ada masalah apapun juga. Jadi yang diomongkan juga dengan plong dan fresh itu sekalian. Jadi dengan pikiran itu kita tidak ada beban gitu loh. Karena pikiran tidak ada beban, ucapan tidak ada beban, tingkah laku juga tidak ada beban. Kalau kita sudah punya beban, sulit untuk tidak bicara sesuatu yang memberikan beban kepada orang lain. Karena kita sudah ada ya Bante. Iya. Karena kita sudah punya beban, atau pasti orang lain juga terkena bebannya itu. Karena kita sudah tertekan itu, kita juga mau menekan yang lain.
bagi-bagi ya. Ya, seperti itu. Jadi kekotorannya tak kei kabeh ke kamu gitu. Bagi-bagi lah. Karena itu sifat manusia. Jadi kalau Anda bahagia, maka Anda berbicara ya bahagia, share-nya share kebahagiaan. Nanti pemberiannya ya pemberian kebahagiaan. Nanti kalau kita bertanya-tanya, berkata-kata, berguyon-guyon ya tentang kebahagiaan. Tapi bila batin Anda ada beban, Anda bagi juga beban itu tanpa terasa ya Bante. Karena ya, ini itulah sekali sudah terbiasa atau mereka sudah terbawa, sudah terhanyut tanpa mereka sadari kalau itu memberikan beban pada yang lain juga. Hati-hati. Maunya kan bagi-bagi beban lah supaya aku tidak stres dewian. Koncoe akeh kan sing stres sampe aku. Iya Bante. Ini ibarat banyak sekali ini orang-orang yang mengatakan kalau berteman dengan penjual minyak wangi baunya katut wangi, karena mungkin ya di mana-mana baunya wangi, bersenggolan juga wangi gitu ya. Tapi kalau Anda dengan seorang penjual terasi, bersenggolan sedikit juga sudah bau terasi. Karena segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu lingkungan mempengaruhi. Itu sebenarnya bagaimana Bante? Cara kerja pikiran kok bisa mempengaruhi orang lain itu Bante? Kan sesungguhnya pikiran itu punya kekuatan yang super dahsyat. Super dahsyat itu dia selalu memancarkan, sehingga Sang Buddha sudah mengatakan setiap detiknya pikiran kita itu 1 triliun gelombang yang dipancarkan. Dahsyatnya luar biasa, kekuatannya luar biasa. Jadi otomatis kekuatan luar biasa ini kalau dia kekuatan ke arah negatif ya itu juga kekuatan ke negatifnya juga luar biasa. Maka dari itu kalau kita arahnya ke kekuatan positif ya, kekuatan positif ini juga setidak-tidaknya mereka cedek-cedek, mereka yang adem ayem ya, kok rasanya enak ya, adem juga kan, seperti gitulah. Jadi seperti itulah dia merasakan ada enaknya gitu, ada adem gitu. Jadi dengan demikian itulah yang dirasakan sampai di mana gelombang pikiran mereka ya, seperti itulah yang kita akan terpengaruh oleh mereka yang dekat-dekat di lingkungan kita. Sehingga Sang Buddha menyarankan jangan bergaul sama mereka yang bodoh, kamu akan ketularan kebodohannya. Bergaulan dengan mereka yang bijaksana, kita ketularan yang bijaksana, kan bagus, kan gitu aja. Jadi ada hukum-hukumnya, kita mau yang mana? Mau bodoh bergaul pada yang bodoh, kalau mau bijaksana bergaul pada mereka yang bijaksana. Mau kekerasan bergaulan dengan orang keras ya, gitu Bante. Seperti itu. Jadi dengan demikian ya kalau kita tidak mau menjadi orang yang keras, orang jahat, ya kita menghindar dari mereka semua itu. Itu ada Bante sutanya. Ada, pasti ada itu. Itu kan di dalam 38 berkah. Terutama jangan bergaul pada mereka yang bodoh, itu sudah pertama kali itu Sang Buddha katakan. Karena 38 berkah itu sudah menjadi masalah di alam dewa pun juga menjadi perdebatan. Maka perdebatan ini tidak selesai-selesai, mereka turun nanyakan kepada Sang Buddha. Sang Buddha baru membahas masalah 38 berkah itu. Di antaranya asewana capalana, jangan bergaul pada mereka yang kurang bijaksana. Bergaul pada mereka yang bijaksana. Itu adalah berkah utama gitu. Jelas ya, saya kira keluarga Dhamma TV. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa sih diri saya ini, apa pergaulan saya sudah benar, ya gampang. Lihat sekitar Anda, siapa teman Anda, itulah diri Anda. Jadi kalau Anda menilai teman saya ini baik kok, dia suka berdana, dia suka tutur-tutur, dia suka ya hal-hal yang lurus, berarti Anda juga baik. Tapi bila teman saya ini kok sukanya selalu nyeleweng atau melakukan maksiat, yang ini selalu suka berbicara yang tidak benar, berbicara tentang yang tidak benar. Anda pun sebenarnya begitu, karena Anda kerasan di situ, Anda tidak mengkat, Anda tidak memotong hubungan-hubungan ini, berarti Anda cocok vibrasi pikirannya match. Jadi siapa diri Anda? Ya orang-orang di sekitar itu. Anda suka berhutang, hutang di sana, hutang di sini, sampai membebani hidup Anda sendiri, membebani hidup Anda sendiri, keluarga Anda, diri Anda dibenci orang,
tetangga Anda juga benci, anak-anak bahkan juga membenci Anda, sebenarnya ya itulah diri Anda yang tidak bahagia, penuh dengan hutang. Tentang orang yang penuh hutang ini Bante, sebenarnya kan salah berpikir Bante. Mengapa dia mengejar sesuatu Bante? Itu harusnya bagaimana? Banyak Ya, loh persoalan ini Bante. inilah yang dikatakan, kalau kita mau hidup penuh dengan damai, Sang Buddha katakan jangan melakukan hutang ataupun piutang pada siapapun juga, kita akan lebih damai. Kalau kita sudah punya hutang dan piutang, nah itu nanti kita akan dibuat menjadi masalah. Maka itu yang tidak mau masalah, yang ingin menciptakan kehidupan penuh kedamaian, kita harus menjauhin utang piutang itu. Apa Sang Buddha mengatakan itu Bante? Ya, jadi kita harus menghindari lah itu. Jelas ya, Raka Dhamma TV, hindari hal-hal yang begitu, karena sebenarnya hutang itu seperti sebuah penyakit. Bila Anda seperti kanker, penyakit kanker Anda segini, besok akan menjadi lebih besar. Besok lagi akan menjadi lebih besar lagi, dan akhirnya membungkus diri Anda dan membuat satu kematian karakter. Anda tidak lagi bisa mengutarakan cinta kasih Anda tidak bisa lagi berbahagia, happy, baik kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada tetangga, karena Anda terbebani ini tadi. Anda bisa berurusan dengan polisi karena Anda sudah tidak qualified menjadi manusia. Anda tidak bermutu, tidak berkualitas sebagai seorang manusia. Kemudian tentang orang yang ini Bante ya, suka sekali melakukan semacam menipu, berbohong itu Bante ya. Itu bagaimana? Ada ajaran Sang Buddha atau contoh-contoh dalam ajaran agama Buddha? Kisah-kisah. Ya, itu memang di zaman Sang Buddha itu, Sang Buddha menjelaskan secara detail semuanya itu. Pernah ada kejadian sebelum beliau lahir sebagai calon Buddha ini, pernah lahir sebagai seorang pedagang juga. Dia lahir di satu tempat, ketemu dengan sana, ada seorang pedagang, orang yang mau jual panci. Teng 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 teng, panci panci, siapa yang mau beli? Teng 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 teng, ditawarkan. Ya tak? Nah, ketika ketemu satu seorang, ini kok seperti ini, jelek sekali, nggak ada harganya ini, segini aja nggak ada yang mau nih. Misalkan ditawar, ini kira-kira harganya sekitar begini, ini sudah jelek, kotor ini, ya mungkin hanya itu 200 perak aja, misalkan itu, karena dianggap kan dia kan nggak ngerti apa-apa. Tetapi ketika dia mencapai pada satu rumah dengan calon Buddha ini, dilihat, ini kamu ini bagus loh, ini rasanya ini terbuat dari emas loh, tapi aku nggak punya duit banyak ini, saya hanya punya barang-barang yang saya bawa ini yang akan saya jual, kalau kamu ditukar ini gimana? Nah, yang saya tukar ini barang-barang semua ini banyak, ini yang saya bawa ini kalau dibeli jualkan kan ya mungkin sekitar 30.000, kamu mau enggak? Kalau memang mau tukar ya silakan. Nah, ya dah. Karena saya rasa ini mahal ini, harganya ini emas ini. Aku nggak punya duit, aku ada barang ini, ya dah. Ya kan dia sudah bicara terus terang, ya jujur apa adanya. Nah, daripada dia dijual pada yang cuma menawar 200 perak, ya lebih baik ini 30.000 toh ya. Oh ya sudah, saya kasihkan ke kamu aja. Nah, dia akhirnya dibeli, diambil, langsung dibawa, dia pulang. Karena ini berharga. Nanti pulang sana dia akan jual di toko emasnya, laku lebih besar. Nah, ketika dia menawarkan, diambil dia, yang tadinya yang mau tawar 200.000 itu, 200 perak itu, dia marah-marah sama si yang menjual. Gara-gara kamu saya tidak bisa mendapatkan ini. Wah, karena dia mau membohongin orang, itu kan dia tahu toh itu kalau itu adalah emas yang terselubung yang tidak mereka sadarin. Tetapi yang ini tahu, otomatis dia tidak mau membohongin, bicara apa adanya. Nah, dengan seperti inilah yang dikatakan calon Buddha ini dengan
si pembeli tadi itu, ini Dewa Data sudah memusuhin. Ketika calon Buddha itu pergi dengan kapal, wah marah-marah, kurang ngajar kamu. Jadi dia bencinya itu sama calon Buddha itu sudah ada saat itu. Jadi sudah berkali-kali kelahiran itu dia selalu membenci seperti itu. Dengan kejujuran inilah yang dikatakan bicara apa adanya sehingga dia mendapatkan rezeki itu. Akhirnya ya kan tidak ada pemaksaan. Dia sebelumnya bilang ini lebih mahal seharusnya. Tapi kan aku tidak punya apa-apa lagi. Yang adanya cuma segini. Kalau kamu mau ya silakan. Gitu. Akhirnya mau oke. Dia bawa. Nah, dengan demikian itu namanya win-win solution. Bicara apa adanya, jujur apa adanya. Baik Bante, menarik sekali kisah dari Dewa Data di zaman Sang Buddha. Tetap di Dhamma TV setelah yang satu ini. Kita kembali lagi. Baik, kita lanjutkan tentang yang benar-benar baik. Di dalam usaha manusia untuk mencapai yang baik. Tadi sudah saya kisahkan ada beberapa, banyak sekali cara untuk manusia itu ingin menjadi baik. Syukur-syukur menjadi baik secara kualitas manusia seutuhnya. Baik budi pekertinya, baik hatinya, baik perilakunya, baik pikirannya, perhatiannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia. Menjadi baik ini di dalam salah satu parita ini ada kata-kata, semoga para dewa turut bersukacita atas timbunan kebajikan ini yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Demikian juga untuk para makhluk halus dan kemudian juga semua makhluk hidup turut bersukacita atas timbunan kebajikan ini. Dan ini kan juga untuk mencapai kebaikan Bante ya, seorang manusia. Saya ingin mencapai kebaikan dan saya melakukan apa-apa selain berdoa dan juga melakukan ini kan juga semacam patidana begitu ya Bante. Apa itu usaha yang benar atau bagaimana Bante? Ya inilah. Jadi kita sekarang harus paham bahwa apapun kebajikan yang kita lakukan, sering berdoa, sering meditasi, ini adalah energi yang sangat positif. Kalau kita sesuatu yang positif ini, buahnya juga pasti positif. Maka dari itu Sang Buddha tidak pernah mengajak kita, makanlah itu buahnya untuk kamu sendiri. Tetapi kita harapkan, semoga semua makhluk di alam jagat raya ini bisa menerima persembahan kebajikan yang telah aku lakukan. Jadi kita tidak pernah sungkan untuk membagi terus, memberikan terus kebajikan, hal-hal yang bermanfaat kepada semua makhluk. Kebiasaan-kebiasaan yang sangat agung seperti inilah yang jarang diajarkan dari kelompok yang lain. Maka dari itu karena apa? Karena mereka tidak memahami dan tidak melihat bahwa ini adalah energi positif ini bisa dibagikan. Demikian juga kalau kita lihat semua makhluk halus. Jadi kita tidak mengatakan bahwa itu setan, itu musuh kita. Karena kita melihat mereka adalah makhluk yang dulunya jadi manusia, tapi ada kesalahan sehingga mereka lahir di alam makhluk halus itu yang dikatakan dia sedang menderita di sana. Maka itu kita tidak mengatakan dia setan, tetapi kita hanya katakan dia makhluk halus yang juga membutuhkan. Harapan kita mendoakan dia juga mereka bahagia di alam mereka masing-masing. Jadi kita tidak pernah mengajarkan untuk memusuhin setan-setan. Kalau kita mengajar musuh setan, kan kasihan, mereka sudah menderita kok kita musuhin lagi, tambah menderita lagi. Jadi jangan membuat menderita lah. Kita harus sadar bahwa makhluk setan itu juga dulu dari manusia, mereka tidak mau menderita seperti sekarang ini, tetapi kesalahan dia sendiri yang membuahkan penderitaan itu. Maka dari itu kita punya kesempatan, setiap kita berbuat baik, harapan mereka juga bagilah kebahagiaan kepada mereka supaya mereka juga berbahagia. Penelpon Bante. Oh ya, silakan. Ya, penelpon silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dari mana? Oh, kabar baik. Terima kasih. Ini Yang Mulia Bante. Silakan. Ya, silakan.
turun masuk ke Triloka, membentuk surga di sana, yaitu dunia saha. Nah, beliau di sini menunggu murid-muridnya untuk kembali ke asal. Jadi bukan di Arhat. Arhat itu tingkat paling rendah dulu, itu belum disebut Buddha. Yang bisa disebut Buddha itu di Tathagata. Syakyamuni atau Sang Mahasadar ini mengajarkan 3 poin: berpantang, samadhi, kebijakan. Yang pertama. Yang kedua tadi bisa disebut tentang pendidikan. Memang kita sudah salah kaprah tentang pendidikan. Kalau di zaman kuno dulu, pendidikan itu adalah tentang alam, manusia, dan jiwa. Inilah sumber materi, itu bisa diungkap dari situ, bukan hanya di tingkat level dimensi manusia, tapi paling tidak seoptimal mungkin di level Triloka yang ada sekitar ratusan ribu dimensi. Itu baru di Triloka ya, bukan di luar Triloka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa tadi disebut bahwa manusia sekarang itu terjebak dengan nafsu keinginannya, mengejar uang, mengejar jabatan. Bante tadi kan sudah menyebut itu tadi. Mengejar ini, mengejar itu, yang mengejar ini artinya itu duniawi, gemerlapnya duniawi. Itu karena manusia sekarang itu sudah mengalami metamorfosis. Dia tidak tahu tujuan jadi manusia itu apa. Padahal jelas-jelas manusia yang awal dulu diciptakan di saat Triloka dibentuk, itu beda dengan manusia sekarang. Itu beda banget. Itu. Tapi saya nggak mau sharing tentang ini terlalu tinggi. Itu mungkin nanti untuk kalau duduk bersama dengan Bante, dengan Bu Hani tersendiri, saya bisa ngobrol. Yang keempat adalah kenapa yang tadi manusia itu tidak ngerti tujuannya. Karena menjadi manusia bukan tujuan untuk menjadi manusia. Menjadi manusia sekarang di akhir dharma. Ini akhir dharma. Itu tujuannya adalah untuk kembali ke asal sejati. Bukan untuk menjadi manusia lagi, bukan mengalami inkarnasi lagi di dalam Triloka, 6 jalur inkarnasi. Bukan, tapi untuk kembali ke asal sejati. Nah, inilah yang dilupakan oleh manusia. Sehingga manusia sekarang mengejar ini, mengejar itu, mengejar uang, mengejar apapun. Di dunia dikejar semua. Sebetulnya bukan itu, tapi sudah keblinger yaitu tadi. Efeknya menjadi lupa tentang tujuannya sebetulnya. Nah, dari sini saya bagus sekali ya tema seperti ini dengan Bante menjelaskan dari minggu yang lalu juga oke, Bu Hani. Oke, saya hanya sharing tentang hal itu, bahwa seperti contoh ini COVID-19, kalau saya ngomongnya itu virus corona, ini sudah mengalami season yang kedua, sudah mengalami metamorfosis, dan ini bahaya sekali. Itu tidak pernah disadari oleh manusia. Ini mestinya manusia itu harus menyadari kenapa ini sampai mendunia. Bukan masalah apa-apa, karena ini sudah mengalami akhir dharma. Manusia sudah mengalami sekali lagi moral dan mentalnya itu sudah ambruk. Nah, ini harus disadari, ini peringatan. Nah, peringatan itu ternyata tidak pernah, kesempatan ini tidak pernah direvisi. Mentalnya tidak pernah direvisi, mengejar semua ini, yang itu, yang ini, mengejar lagi seperti itu lagi, tidak pernah disadari kesalahannya di mana. Seperti Bante tadi mengatakan, kenapa manusia tidak tahu kesalahannya di mana? Ini sudah mendunia. Itu yang sebetulnya perlu disadari. Nah, kalau kita menyadari, pasti COVID-19 hilang. Tapi tidak, malah kan, maaf kalau saya mengatakan, malah dimusuhi. Bukan disadari, tapi dimusuhi. Nah, ini yang aneh menurut saya. Jadi, itu sharing saya, Bante, sharing saya, Bu Hani. Bagus acara yang seperti ini, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan bisa
seterusnya seperti ini. Dan satu lagi, manusia hidup di dunia itu pasti harus mengalami penderitaan. Itu pasti. Untuk kembali ke asal itu mesti harus mengalami penderitaan. Itu sesuatu hal. Dan itu adalah hukum alam semesta besar. Seperti itu memang. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak Demi. Dan juga penelpon di belakang Bapak Demi. Ada? Oh, terputus. Baik, kami persilakan ya untuk penelpon, untuk menelpon di 08134 8651 777. Dan WA-nya, mungkin ada WA yang masuk di 081 348 651 777. Kami persilahkan WA dan telepon bisa di sana. Terima kasih juga untuk Bapak Demi yang telah menyempatkan waktu untuk menelpon. Baik, tentang semoga para dewa turut bersukacita tadi bagaimana Bante? Sebelum membahas Pak Demi. Ya, inilah yang kebajikan, dikatakan ya. Bahwa sesungguhnya energi kebajikan yang pernah kita lakukan ini bisa diterima oleh semua makhluk. Para dewa pun juga merasa senang kalau kita diajak untuk dibagi-bagi kepada mereka. Maka dari itulah sampai-sampai dari dewa raja yang sebagai pemimpin dewa di surga tingkat kedua itu, yang namanya Raja Indra, selalu datang ke Sang Buddha. Bagaimana kita ini supaya kita para dewa pun juga mengharapkan bisa berbuat kebaikan. Apa yang terbaik yang bisa aku lakukan? Yang terbaik ini macam-macam. Setelah dia ketahui, dia kepingin untuk dikembangkan terus, dijalankan juga. Maka dari itu ketika siapapun juga ada kesempatan, dewa-dewi ini akan turun ke bumi, menyaru sebagai manusia, ikut berdana, ikut memberikan makanan. Jadi karena mereka membutuhkan jasa kebajikan itu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan tujuan manusia itu sesungguhnya adalah menyempurnakan apa yang belum sempurna. Jadi siapapun juga yang hidup di bumi, apa yang harus disempurnakan? Sifat kita. Kalau kurang cinta kasih, bagaimana cinta kasih ini dikembangkan? Kurang sabar, bagaimana kesabaran ini ditingkatkan? Kurang bijaksana, bagaimana kebijaksanaan ditingkatkan? Kurang tenang, bagaimana kita bisa tambah tenang? Jadi supaya kita kualitas batin kita itu makin lama makin meningkat, makin meninggi. Ketika makin lama makin meninggi, meningkat makin tinggi, karena itu memang membutuhkan proses yang sangat lama sehingga kita akan mencapai kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya. Ya, bagus sekali keluarga Dhamma TV. Semoga kita mampu menyerap segala apa yang ada yang telah diuraikan tadi. Tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini kita kembali. Baik, keluarga Dhamma TV, menarik sekali pembicaraan kita pada petang hari ini. Dan saya juga menyapa ini kepada Ibu Sulis ya. Ibu Sulis, bagaimana kabarnya, bagaimana sakitnya, apa sudah sembuh, juga kepada Mama Siti, dan juga kepada Mbak Sonia, dan adik kecil, adik Fasa ya. Semoga berbahagia, semoga di Idul Fitri ini kita juga mohon maaf lahir dan batin, dan kapan-kapan kita bisa pergi ke wihara di sini ya. Adik Fasa biasanya suka main ke wihara, suka menginap juga di wihara Ngandat sana. Semoga Ibu Sulis sudah lebih sembuh. Dan pada kesempatan kali ini tema kita itu adalah yang benar-benar baik, karena banyak orang merasa saya lebih benar. Kalau Bima itu salah, Bante. Saya yang paling benar. Karena ada ego, ada aku yang mengatakan saya ini harus sempurna. Sangat menjebak pikiran-pikiran bahwa saya lebih benar dari siapapun. Bahkan kelompok pun mengatakan begitu, bahwa sekolah saya lebih bagus, lebih benar, agama saya lebih bagus, lebih benar. Tetapi di zaman Asoka itu bagus sekali pilar Asoka yang mengatakan bila Anda berbicara buruk
tentang agama Anda, sebenarnya Anda memburukkan agama Anda sendiri. Bila Anda berbicara buruk tentang agama lain, itu yang disebutkan dalam pilar oleh Raja Asoka, maka disebut pilar Asoka. Bila Anda berbicara buruk tentang kelompok agama lain, sesungguhnya Anda berbicara buruk tentang agama Anda sendiri. Sebenarnya waktu itu terjadi apa, Bante, di zaman Raja Asoka? Ya, memang kan istilahnya dari dulu sampai sekarang tetap sama sih. Tiap-tiap agama itu kan saling saingan gitu. Di dalam persaingan itu selalu begitulah. Selalu mau menjatuhkan, menjelekkan, memfitnah macam-macam. Maka itu Sang Buddha hanya menjelaskan apa sih sesungguhnya tujuan kita beragama. Tujuan kita beragama itu bukan ingin menjatuhkan, bukan menjelekkan pihak yang lain, tetapi lebih condong Sang Buddha menekankan kritik ke dalam diri kita sendiri, apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Kalau kita masih ada kebencian, bagaimana kita bisa mengikis kebencian? Kalau kita ada keserakahan, bagaimana keserakahan ini tidak berkembang, selalu bisa kita kurangin. Kalau kita suka berbohong, bagaimana kita tidak menjadi pembohong lagi? Nah, itulah kita mengkritisi, memperbaiki diri kita sehingga kita memahami ada jalur yang dikatakan oleh Sang Buddha. Kalau jalur ini jalur yang gelap, bagaimana kita mengikuti jalur yang terang? Kalau dari dulu kita gelap itu kita jalankan terus, lalu kapan kita berubah? Jadi agama itu adalah merubah ke dalam diri kita yang dari gelap itu kita menuju yang terang. Terang ini juga ada 3 faktor, yang mana yang harus kita rubah? Pikiran kita, bagaimana kita membebaskan dari kebencian, membebaskan dari keserakahan, membebaskan dari kebodohan. Nah, kalau ini sudah bisa dijalankan, otomatis ini akan merubah cara berbicara kita juga, karena pikiran itu yang menggerakkan ucapan kita. Pikirannya dirubah, ucapan kita akan jadi berubah. Karena itu sudah jadi baik pikirannya, ucapan kita berubah. Kalau ucapannya sudah berubah, karena pikiran sudah dirubah, tingkah laku kita juga berubah. Kalau kita hanya memaksakan untuk merubah tingkah laku, merubah ucapannya, dan lupa untuk merubah pikirannya, nggak mungkin bisa terjadi. Maka dari itu orang yang bijaksana memahami ini, jalan yang terbaik itu adalah masing-masing mulai sekarang bagaimana merubah pikiran kita sehebat, semampu, yang seperti apa yang Sang Buddha katakan. Beliau itu mengajarkan teknologi, cara berpikir yang super dahsyat, dan supaya kita masing-masing bersama-sama mengikuti tekniknya, caranya, supaya kita tidak pernah menderita, supaya kita bebas dari penderitaan. Kalau kita sudah mampu begini, otomatis dengan sendirinya kita mampu menciptakan kebahagiaan di dalam dunia ini karena sudah bebas dari penderitaan. Kalau kita tidak mampu menciptakan ini, tapi masuk kecemplung dari penderitaan, yang salah bukan agamanya, yang salah adalah cara berpikir kita. Kenapa sudah tahu itu kotor, itu jelek, kok kecemplung kepada penderitaan itu lagi, kok berulang-ulang seperti itu, kapan jadi pinternya gitu loh. Maka itu Sang Buddha mengajak, jadilah Anda mulai sekarang pintar, pandai mengolah pikiran supaya kamu tidak berkali-kali salah jalan, kecemplung dalam penderitaan. Sekarang bagaimana sungguh-sungguh memiliki kebebasan untuk membebaskan dari semua penderitaan macam manapun juga, sehingga kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang dulu itu. Tentu dibutuhkan seorang pembimbing, Bante, ya. Ya, karena ada banyak orang yang ya, ada di kitab suci tapi tidak. Ini kan kitab suci, dibaca saja, tidak perlu diresapi. Udah masuk surga kok, Bante. Itu karena agamawan sendiri itu sesungguhnya juga dia terus terang aja, mereka juga bingung sendiri apa yang harus saya ajarkan gitu loh. Karena agama sesungguhnya itu berasal dari pikiran yang jernih, pikiran yang tenang, pikiran yang sudah dibersihkan. Tetapi mereka sama sekali tidak pernah membahas masalah bagaimana meditasi, bagaimana membersihkan batin, bagaimana mengembangkan kebijaksanaan. Ini sama sekali tidak pernah diotak-atik. Bagaimana dia bisa menjelaskan? Makanya yang ada tuh dicari kelemahannya. Ini juga ada, sering terjadi seperti Pak Wawor Cornelis itu. Dia dulu dari agama tertentu. Dia ditugaskan, kamu ya cari ya kelemahan
kekurangannya, kejelekannya dari agama Buddha bagian kamu. Akhirnya dia cari membaca buku malah, loh ini lebih logika nih, lebih bagus. Akhirnya dia pindah menjadi Buddha dan jadi biku juga. Setelah itu dia lepas jadi penceramah sekarang dan akhirnya sudah meninggal juga. Jadi itulah kalau kita lihat mereka mau mencari itu secara teori, kelemahannya, kekurangannya itu di mana. Tetapi tidak pernah mengkritik sih bagaimana untuk mengkritik cara berpikir kita, mana kelemahan kita, mana kekurangannya, mana kemalasan, bagaimana kita tambah rajin, mana yang kita bodoh, jadi bagaimana tambah bijaksana, tidak pernah dibahas. Jadi tidak bisa maju-maju mereka, otomatis pimpinannya nggak bisa maju, bagaimana muridnya bisa maju? Sulit itu. Maka dari itu kalau Sang Buddha sudah menjelaskan, kita menciptakan bagaimana Anda supaya tambah bijaksana, Anda tambah sabar, supaya Anda punya cinta kasih bertambah, punya kesabaran bertambah, punya ketenangan bertambah. Wah, itu berarti kan sungguh-sungguh meningkatkan kebaikan yang harus kita tingkatkan terus-menerus. Makin lama makin baik, makin lama makin baik. Nah, itu baru cocok sesuai dengan yang namanya revolusi mental itu harus seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu, yang adanya evolusi, alon-alon asal kelakon katanya. Ya, betul Bante. Dan di dalam tentu itu tadi ya Bante, dibutuhkan guru, pembimbing dan dilaksanakan, dipraktekkan sehingga tahu seperti seseorang yang murid yang bekerja di laboratorium tanpa mempraktekkan dia tidak akan tahu salahnya di mana Bante. Dalam keseharian. Ya, maka dari itulah sekarang ini kalau kita perhatikan, sesungguhnya inti dari agama Buddha itu kan hanya pikiran. Maka dari itu, kalau TV-TV di Indonesia ini tidak pernah membahas pikiran sebagai inti penggerak hidup, bagaimana dia bisa merubah untuk merevolusi mentalnya itu. Maka dari itu kita sekarang kan ada perubahan dalam TV kita itu, punya satu hari mungkin 6 kali atau 7 kali itu ada meditasi 10 menit, 10 menit, 10 menit. Jadi dengan demikian itulah kita berusaha untuk merubah menuju yang lebih baik. Kalau semua masyarakat yang 10 menit ada meditasinya itu mereka ikut. Wah, luar biasa. 10 menit kita tenang. Lagi nanti 10 menit kita tenang. Lama-lama kita akan memupuk orang-orang itu untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan manfaat dengan mencari sesuatu media yang membawa kedamaian, keheningan yang direct, bukan jarine mana. Sudah mereka praktekkan, wah enak ya, wah sejuk ya, wah tenanglah. Akhirnya dia bisa mampu mengendalikannya, lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Otomatis itulah yang akan masyarakat akan mendapatkan manfaatnya. Demikian juga kalau kita lihat, coba aja kita jujur aja, di tempat penjara-penjara sayang tidak ada pembinaan sama sekali. Untuk merubah mental mereka tidak ada, karena mereka terjerat oleh perubahan KTP itu tidak boleh dirubah. Jadi kalau mereka agama ini tidak boleh belajar agama lain. Nah itu kesalahan mereka sendiri yang membatasin karena takut muridnya tambah pinter-pinter kabeh. Ya, dan itu rupanya juga menjadi suatu hal yang semacam apa yang dilakukan oleh orang-orang muda yang ingin perkawinan lintas agama menjadi susah Bante. Karena kalau zaman dahulu perkawinan lintas agama itu bisa dilakukan dengan mudah, tetapi dewasa ini perkawinan lintas agama itu menjadi susah karena ada undang-undang yang mengatakan orang yang kawin itu harus satu agama. Dan ini tentu menurut saya ini kok bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi satu juga. Ya, sebetulnya memang harus mereka itu ada keberanian, kebijaksanaan ya. Seminggu misalkan mereka itu berbeda agama, seminggu dia ikut yang agama A, minggu depan ikut yang agama B, minggu depan A lagi, B. Nah sudah berapa kali ini, misalkan sudah 3 bulan AB, dari situ diajak debat. Lalu di situ nanti kita ukur mana yang lebih bagus daripada A atau B, ya toh? Jadi dengan memahami seperti ini,
Kalau kedua-duanya masih belum temu, dia harus mencari jalan tengahnya. Ya tak? Jadi kita sesungguhnya perkawin itu maunya gimana? Betul. Nah, perkawinan itu tujuannya bagaimana kita bisa saling ada keyakinan yang sama, memang betul. Jadi kita juga harus punya moralitas yang sama, siap punya pengorbanan yang sama, dan punya kebijaksanaan yang sama. Lalu keyakinan yang sama itu bagaimana yang yakin itu? Moral itu bagaimana? Mana yang menekankan semua ini? Kalau semuanya ini, keempat faktor ini didukung, jadi mereka akan menjadi orang-orang yang hidup penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan bila mana memiliki 4 faktor kesamaan itu. Makanya kalau keempat faktor dijelaskan, diterangkan, dimiliki bersama, otomatis mereka akan mendapatkan kebahagiaan itu. Maka dari itu kalau seandainya mereka sudah memiliki pasangan, tapi sama-sama tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya untuk menenangkan pikiran, bagaimana mengendalikan pikiran. Jadi tiap hari nanti juga sama, punya agama apapun juga akhirnya cekcok aja, karena sama-sama tidak terkendali. Maka itu yang penting bagaimana tiap hari bersama-sama, ayo kita rileks, santai, meditasi bersama, kendalikan pikiran dengan baik, buat kita damai dan bahagia, itu akan terbaik lah. Ya, luar biasa. Jadi mungkin akan bisa ada pencerahan ke depan, karena revolusi mental kelihatannya memang harus dilakukan di dalam carut-marut negara ini, di mana dari segala hal banyak sekali yang sudah bertolak belakang. Tetap di Dhamma TV kita masih punya satu segmen lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi. Baik keluarga Dhamma TV, ada kata-kata yang mengatakan hari ini adalah harus lebih baik daripada kemarin. Betulkah bahwa hari ini kita harus lebih baik dari hari kemarin? Mohon dijelaskan Bante. Hari ini harus baik dari kemarin. Ya, ini ada sesuatu hal yang penting. Kita semua hidup selalu belajar. Belajar menjadi orang yang selalu tambah baik setiap saat. Maka dari itu, disinilah yang diajak oleh Sang Buddha, kita bersama-sama untuk introspeksi, melihat ke dalam diri kita, bagaimana kita bisa melatih diri setahap demi setahap. Karena melatih diri itu berarti bagaimana mengurangi egoisme kita, bagaimana mengurangi keserakahan kita, bagaimana mengurangi kekotoran batin kita, mengurangi kebodohan kita. Berarti kita bagaimana tambahnya kebijaksanaan, bagaimana kesabaran kita, bagaimana ketenangan kita. Jadi semua yang tidak penting-penting kita buang sebagai pengotor batin kita. Kalau kita mampu menjalankan sistem seperti ini, jalan untuk membersihkan kekotoran batin kita laksanakan, kita akan meningkat nanti kualitinya. Jadi pada satu saat makin tua berarti kita makin bijaksana. Orang yang bijaksana itu otomatis pikirannya makin jernih, makin bersih. Maka dari itu dengan demikian orang-orang yang sudah melatih seperti ini berarti 30% kekotoran batinnya itu sudah mampu mereka bersihkan. Baru Sang Buddha katakan orang inilah lahir ke bumi sudah mendapatkan keuntungan. Dia memiliki kemampuan mengurangi penderitaan 30%, 30% meningkat kebahagiaan itu. Demikian juga kita terus berjuang terus tiap hari, terus juga tetap sama, hanya membersihkan, mengurangi kekotoran batin. Kalau kita nanti pada satu saat kebijaksanaan kita makin meningkat, kita mampu mengurangi 40% kekotoran batin dan kebahagiaan naik 40%, berarti kita menjadi orang yang baik, sudah meningkatkan tiap saat, tiap hari, tiap bulan. Apakah kita itu membutuhkan waktu berapa bulan kemudian kita naik tingkat? Yang kedua, jadi kita sudah mampu membersihkan dan 40% kita lebih bahagia. Jadi dengan demikian kita mendapatkan manfaat yang luar biasa daripada agama itu, karena agama yang menekankan membersihkan kekotoran batin, dan kita lakukan lagi, dikembangkan terus-menerus. Tiap hari kita tingkatkan.
tiap minggu kita kembangkan terus. Sebulan mungkinkah itu 1 tahun kemudian, ternyata kita memiliki kemampuan membersihkan 50% kekotoran batin sehingga kebahagiaan kita juga meningkat 50%. Disinilah yang dikatakan makin hari, makin bulan, makin tahun, kebijaksanaan kita makin meningkat, kebahagiaan kita juga makin meningkat, baru perubahan itu akan nyata terwujud di dalam diri kita masing-masing. Tetapi kalau kita memiliki kemampuan dengan penuh keberanian dan terus membersihkan, tahu-tahu dalam waktu 2 tahun kemudian kita memiliki kemampuan bersih secara total. Kita menyatu dengan kesadaran yang sempurna, tidak ada pengotor lagi. Berarti 100% kekotoran batin sudah kita singkirkan, kebahagiaan juga naik 100%. Disitulah yang dikatakan mereka yang ahli dalam teknologi cara berpikir, mereka tidak ada pengotor, tidak ada penderitaan sama sekali, mereka bebas dari semua penderitaan. Itulah yang terbaik dari semua kebaikan yang telah dicapai orang itu yang melaksanakan manajemen cara berpikir yang super dahsyat ini. Tiap hari makin baik pada satu saat 100% baik sempurna, kita bebas dari semua penderitaan. Itulah yang dikatakan yang terbaik yang telah didapatkan. Ya, di dalam salah satu parita ini ada satu bait yang mengatakan, selagi berdiri, berjalan atau duduk ataupun berbaring sebelum terlelap, sepatutnya ia memusatkan perhatian ini yang disebut sebagai berdiam dalam Brahma. Ia yang mengembangkan meta, tak berpandangan salah, teguh dalam sila, berpengetahuan sempurna, dan melenyapkan kesenangan nafsu indria, tidak akan lahir dalam rahim lagi. Berarti untuk mencapai hal yang tertinggi ini ada syarat yang bisa dilakukan manusia biasa bisa, Bante, ya, untuk supaya tidak terlahir menjadi manusia lagi. Tapi ada persyaratan ini, Bante. Sesungguhnya siapapun juga bisa. Bisa ya, Bante. Jadi manusia ini adalah kesempatan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Maka itu tergantung mereka berapa banyak waktu yang mereka mau masuk ke dalam untuk menganalisa ke dalam dirinya sendiri. Kalau mereka sediakan waktu 2 jam pagi, 2 jam malam, dia meditasi untuk menganalisa, untuk membersihkan batin dan pikirannya, otomatis kemampuan itu juga akan makin lama makin meningkat. Makin meningkat berarti makin bahagia akan diperoleh. Karena itulah yang dikatakan semua itu tergantung kebiasaan demi kebiasaan di dalam teknologi cara dia berpikir mana yang dikembangkan. Kalau dia mengembangkan untuk membersihkan, otomatis setiap tahun pikiran akan tambah bersih. Tiap tahun meningkat tambah bersih. Kalau sekarang kita mau membersihkan, setahun cuma bisa 1%, ya oke. Jadi mungkin 10 tahun yang akan datang, kita cuma bisa membersihkan 10%, ya lumayan. Jadi kita naik kebahagiaan kita 10%. Kalau kita bisa membersihkan tiap tahun, tiap harinya itu 1 tahunnya ini bisa 3% misalkan. 10 tahun yang akan datang berarti kita 30%. Jadi seberapa banyak kemampuan kita per tahunnya itu. Maka dari itu itulah ukuran ini harus berhubungan dengan meditasi kita seberapa banyak, kebijaksanaan kita seberapa mampunya untuk mengolah, membersihkan batin dan pikiran kita. Nah, kalau ini dijalankan, otomatis 8 jalan utama itu pasti berhubungan dengan tingkah laku kita, berhubungan dengan pikiran kita, berhubungan dengan kebijaksanaan ini dikelola terus-menerus. Pasti kita pada satu saat pasti juga bisa mencapai kebebasan itu. Jadi tergantung seberapa banyak mereka menyediakan waktu. Kalau dia berani dengan tegas 50-50, istilahnya 8 jam aku mencari kekayaan duniawi, 8 jam aku harus masuk ke dalam mencari kekayaan batin kita, 4 jam di pagi hari, 4 jam juga di malam hari misalkan. Diatur sedemikian rupa, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti itu akan menjadi hasil yang diharapkan bisa tercapai. Atau dia
Gampangnya bagi aja. Pagi 2 jam, siang 2 jam, sore 2 jam, malam 2 jam. Jadi dia pandai-pandai mengatur waktunya. Kalau dia bisa membagi seperti ini, ada kesempatan untuk dia bisa bebas dari penderitaan, menemukan berlian yang sangat berharga itu, karena tergantung mau tidak dia mengorbankan waktunya untuk mencari kekayaan batin yang bukan berbentuk materi. Jadi dibagi Bante ya, bekerja, kemudian meditasi, bekerja meditasi dengan seimbang akan menjadi manusia seutuhnya, dan lewat jalan tengah juga ini Bante. Ya itulah, jadi kalau memang mau maju harusnya pandai-pandai mengatur waktu seperti itu, akan membawa kemajuan yang super dahsyat yang kita harapkan ternyata bisa dicapai oleh siapapun juga kalau mereka mau menjalankannya, mau berjuang dan mau melaksanakan dengan tepat dan benar. Apakah, tapi tergantung Bante ya, kalau tentang waktunya belum tentu setiap orang sama ya, tergantung kualitas batinnya. Baik Bante, tentang yang baik-baik benar ini, untuk waktu yang tersisa 2 menit kami persilakan Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah mulai sekarang kita bersama-sama gunakan mata kita, apapun yang kita lihat, lihatlah dengan penuh kebijaksanaan dan penuh kesadaran. Karena orang yang bijaksana hanya mengambil yang bermanfaat, yang berguna, kita masukkan. Dan karena kita juga pandai mengolah mata kita, itu tidak bermanfaat, kita langsung stop, jangan sampai masuk ke dalam mata kita, supaya tidak mengotorin batin dan pikiran kita. Dengan sistem tegas seperti ini, kita tidak pernah menderita lagi, karena kemampuan kita mengolah mata dengan tepat dan benar. Demikian juga, kita juga sering menggunakan telinga ini. Maka mulai sekarang dan seterusnya, gunakan telinga ini dengan penuh kesadaran serta kebijaksanaan untuk memilah dan memilih mana yang perlu kita masukkan. Kalau itu memang bermanfaat, berguna, kita masukkan ke dalam telinga kita, simpan di dalam memori, karena ini sangat berguna dan bermanfaat untuk kita mendapatkan buah ketenangan dan kebahagiaan itu kita kembangkan terus menerus. Tetapi kalau itu kata-kata, suara itu tidak ada gunanya, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, kita harus tegas. Tutup telinga, jangan sampai dia masuk, supaya kita tidak dikotorin batin dan pikiran kita. Tetapi kalau itu sudah kadung masuk ke dalam memori kita, kita cepat-cepat mengolah sampah ini, harus dibuat jadi pupuk kesabaran kita, pupuk kebijaksanaan kita, pupuk ketenangan kita. Rubahlah semua itu. Mampukah kita membuat seperti itu? Bila mampu, memang membutuhkan teknologi kebijaksanaan kita yang luar biasa untuk mengolah cara berpikir yang lain dari yang lain, yang belum ada buku-buku yang menjelaskan seperti itu. Tetapi Anda analisa, karena Anda menyediakan waktu 2 jam pagi, 2 jam malam untuk menganalisa dan menyelidiki seperti itu, otomatis kebijaksanaan itu akan bisa muncul dan berkembang di dalam diri Anda dengan menggunakan telinga Anda masing-masing. Dan sekarang terakhir adalah gunakan pikiran kita, tetapi harus bijaksana, juga harus punya kemampuan untuk kesadaran kita. Karena kebijaksanaan dan kesadaran ini, kedua faktor ini harus seimbang. Kalau kita sadar pikiran kita sedang berpikir sesuatu, dan ternyata yang kita pikirkan tambah lama kok tambah ruwet, tambah lama kok tambah bingung, otomatis jangan dipikirkan. Kita lepaskan semua, masuk dalam kesadaran yang sadar sepenuhnya, jangan masuk lagi ke penderitaan. Disitulah kebebasan yang kita harapkan akan terwujud. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Sadu. Terima kasih Yang Mulia Bante, terima kasih juga teman-teman dari kru Dhamma TV. Saya Hani Sonyaruri akan segera mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai jumpa di Jumat yang akan datang.